Halo, Mas Imron. Halo bro. Udah nyampe depan rumah nih. Ayo, buruan. Iya sebentar, gue lagi beresin barang-barang lu nih, banyak banget nih bro. Nah, gue lagi bawa Nissan Kicks e-Power nih. Kita mau ke Gunung Bunder. Tapi gue nggak mau ngetes sendirian. Gue ajak bos gue tuh, Mas Imron. Gue suruh bawa-bawa. Serius nih? Bawa mobil Serius listrik? dong. Serius dong, ayo. Kan lagi hujan-hujan Tenaganya bro. enak, Jack. Gitu ya? Tenaganya enak, harus cobain. Naik gunung ya? Naik gunung. Udah gue bawain tenda, Barang. sama bangku nih. Gede bagasinya. Muat semua ya? Pasti muat. Sama meja ntar. Ah, cukup. Cukup ya? Cukup. Oke, yuk. Ayo, muat. Lu serius nih bawa mobil listrik? Serius Kan dong. nggak ada power bank di sana bro. Hah? Ini power bank di depan. Power banknya dibawa sama dia sendiri. Oh gitu ya? Ini muat ya? Iya, Wah gede juga lumayan nih. Gede. Oh. Naruh nyampah juga muat ini. Buat duit banyak nih bro. Wis. Jangan sampai sedikit. Wah, Mau bawa sebenarnya kasur? Kalau bawa koper, ini bisa ada beberapa ini ya. Bisa 1, 2 yang gede-gede. Ya kan? Di atasnya masih bisa. Terus daypack. Dan ini juga ditutup ya, jadi nggak kebuka. Tutup. Kalau ini dibuka lebih gede. Kalau mau lebih luas tinggal buka. Depanin. Tapi karena kita orangnya Kita berempat. nggak cuma berdua sih sebenarnya. Nggak cuma karena berdua, berempat. Ada videografer juga. dua, gitu. Jadi orang 4 di depan, barang di belakang. Iya. Yuk, Iya. kalau gitu. Oke guys, saat ini kita sudah di Jalan Tol Jagorawi. Tadi kita sebelum jalan juga udah ngeriset gitu ya, odometer ya. Jadi nol. Perjalanan kita mungkin sejauh 60 km lebih lah ya. Mungkin sekitar 2 jam, Ada 2 jam. 2 jam lebih sedikit. Ini di dalam mobil kita berempat. Kelihatan kan yang di belakang? Jadi kita Ada saya. harus muka ceria guys, walaupun pakai masker. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nggak boleh deket-deket. Nah ini kondisi di dalam mobil ya seperti ini. Untuk duduk lumayan nyaman ya, di belakang juga cukup luas ya. Walaupun di belakang ini berantakan juga sih sebenarnya. Di belakang ada bagasi, di sini ada perlengkapan buat kamera, foto segala macam. Ini duduknya sih enak nih. Ergonomis ya, Bang Tonjo. Duduknya enak, nyindirnya enak. Setirnya enak. Genggamannya tuh nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar gitu setirnya. Ya ini memang secara kabin memang dia tidak sebesar MPV ya. Ini kategorinya SUV. SUV ya, small SUV ya. Jadi kabinnya ya pas banget sih. Emang Kalau- untuk mobil perkotaan kayaknya. Sebenarnya buat di kota ya, bukan buat luar kota. Makanya kita coba buat jalan traveling. Sekalian kita review kira-kira cocok nggak ya buat traveling. Ya ini lumayan oke sih. Terus juga ada storage buat cup holdernya banyak ya. Setiap jok itu bisa Ada 2. 2 buat Stamina bisa 2 lah. terus juga di sini ada buat naruh kartu tol segala macam bisa. Di sini juga ada lagi nih, ada 2 juga ya. Nah, bisa buat botol minuman atau makanan. Di sini ada laci buat nyimpen. Headroom luas, legroom lumayan ya, belakang juga lumayan.
Ya Jadi ini tadi sebenarnya waktu kita berangkat dia udah setengah kurang. setengah kurang. Jadi kita ngisinya nggak mau banyak-banyak, kita 100.000 saja. Karena memang ini juga irit sebenarnya. Ya fungsinya bukan buat menggerakkan mobil ya. Iya. Tadi di Tadi MID berapa? MID 122. 1 liter buat 22 km. Iya. Tapi karena kita nanti banyak nanjak-nanjak, takutnya kurang ya. Nah, nah, kita udah di mana nih? Bang Tonjil. Bentar lagi kita nyampe ke posnya Gunung Bundar. Ini kita udah 74 kilo perjalanan. Sekarang udah 74,3. Jauh juga ya. Ya, lumayan dari Jakarta ya. Ini sekitar 5 kilo lagi ya sampai ke atas. Sampai lokasi. Jadi Sampai pos. ini pengalaman kita naik mobil ini selama di perjalanan emang seru juga ya. Salahnya untuk suspensi kayaknya agak keras ya. Suspensi sebenarnya yang keras yang belakang mungkin ya. Yang terasa sekali sih yang belakang. Kalau yang depan nggak terlalu terasa karena mungkin ada mesin ya. Karena kita kalau lewat di jalan rusak atau ada polisi tidur atau speed trap gitu, itu jeduknya kedengeran banget. Jeruk. Nggak lembut suaranya. Dan emang guncangannya di dalam kabin berasa nih. Teman-teman yang di belakang sih ikut merasakan. Kita juga merasakan sih sebenarnya. Ini juga merasakan, tapi yang belakang pasti lebih Berasa. merasakan. Terus kalau untuk handling nyaman ya? Oh ya handling. Nah kalau handling itu enak nih. Karena enteng. Jadi kita gerak sedikit udah enak ini Oh mobil. gitu ya. Untuk handling oke lah. Performa karena dia pakai listrik, pakai mesin juga enak sih sebenarnya. Tapi kan dia ada 3 mode ya. Untuk 3 mode drive. transmisinya. Drive mode ada normal, ada S, sama ada eco. Sport ya tadi ya. Nah sekarang kita pakai normal. Normal. Kalau yang S lebih responsif ya. S lebih responsif. Kalau yang eco diinjek gasnya agak tenaganya keluarnya agak lama. Kalau nanjak-nanjak gini enaknya pakai yang mana? Normal apa sport? Pakai normal. Normal aja ya. Pakai normal aja udah enak. Oh gitu. Gak ada masalah ya. Karena kalau pakai sport takutnya justru kaget kita ya. Ini tadi nyobain itu nggak one pedal. Nah itu juga menarik tuh. Kan pedal karena pedal itu berfungsi kalau kita lagi macet sebenarnya. Nah, kaki yang di kanan ini pedal gas kita nggak perlu pindah ke Rem pedal rem untuk ngerem karena dia akan berhenti sendiri memberikan efek deselerasi sendiri saat kita mengangkat. saat kita angkat pedal gas. Tapi itu harus diaktifkan dulu ya. Itu harus di drive mode harus eco atau S. Harus eco atau sport ya. Ya kalau normal nggak ada. Nggak bisa. Tapi itu diaktifkannya di mana, di tombol? Sini tombol Oh ada tombolnya. ada drive mode sendiri. Oke. Berarti emang. Ini kita pencet drive mode, nanti indikator di dashboardnya ada tuh tulisannya S yang sport atau eco. Oke. Dan itu jadi one pedal gitu ya. Yes. Itu lumayan deselerasi
teman-teman, ternyata cuacanya hujan dan kayaknya belum akan mereda. Jadi kita akan cari tempat lagi ke atas. Jadi nanti di sana mungkin ada tempat yang bisa kita pakai buat menjelaskan tentang mobil ini. Oke, kita ke atas. Akhirnya teman-teman, kita bisa buka tenda tanpa basah-basah dan bisa masak air buat minum. Betul. Gimana Bang Toncil? Kita bikin kopi dulu nih biar enak, biar adem. Tadi kan rencananya kita mau di bawah, cuman karena hujan, basah, becek, akhirnya kita pindah ke sini nih. Ini namanya tempatnya Pondok Rasa Mala. Nanti bisa lihat kontaknya di bawah ini ya, ada IG-nya. Ada IG, pokoknya lengkap deh sosmednya. Jadi ini tempat buat camping, jadi teman-teman bisa sewa satu lot ini untuk camping maksimal 8 orang. Udah disediain tendanya juga ya, fasilitasnya lengkap. 1,5 itu lengkap. Jadi kita tinggal bawa badan aja. Bahkan di sini ada toiletnya. Kamar mandinya bersih loh. Kalau hujan di situ. Jadi kalau ininya bareng anak-anak, ibu, anak-anak perempuan cakep itu nih, rame-rame aman. Sini. Terus ada api unggun bisa buat tahun baru sih, cocok ya. Jadi ini emang tempatnya luas banget sih. Selain campsite dia ada kayak cottage gitu ya, villa-villa. Terus dia ada camping glamour di sebelah sana juga. Sekarang kita mau cerita-cerita dulu nih. Tadi perjalanan gimana Mas? Setelah kita berjuang ya, akhirnya kita ajak naik gunung. Untuk suspensinya tadi kita udah cerita itu agak keras ya belakangnya. Keras ya? Belakangnya agak keras, tapi untuk depannya cukup baik di jalan-jalan jelek. Ground clearance-nya 175 mm. Itu dengan ban 17. Ini 17 ya? 17 inci. Oh, cuman profilnya tipis ya? Iya. 60 ya? Iya. Dan ternyata kalau untuk dipakai ke Gunung Bunder, yang jalannya banyak rusak, lubang gitu, agak harus hati-hati sih. Gitu ya? Emang tadi beberapa kali sempat mentok kayaknya deh? Berapa kali kita mentok. Hidup. Jadi ini berasa banget sih teman-teman kalau kita naik ini berempat, padahal kita berempat, barang sih nggak terlalu penuh ya? Barang tidak terlalu penuh, tapi cukup lah. Itu pun sudah bikin kita wajib hati-hati dengan ini sambil minum ya, teman-teman. Kolongnya. Gitu. Secara performa mesin aja, itu sih nggak ada masalah. Bener-bener nggak ada masalah, cuman ya kita concernnya di situ, di suspensi sama ground clearance. Kalau di jalan tol sih enak ya? Jalan tol sih enak, adem. Mulus gitu ya? Mulus, tenang. Cocoknya di jalan mulus ya, tapi memang kayaknya ini untuk perkotaan. Untuk perkotaan ya, bukan diajak camping, traveling ke tempat yang jalannya nanjak sih oke, tapi kalau ketemu jalan-jalan rusak sih ya PR juga ya. Seperti tadi itu ground clearance-nya pas-pasan. Tapi kan kalau bisa dibilang jalan tol kita juga masih bergelombang-gelombang tuh ya. Rendaman di jalan tol yang gelombang sih cukup enak. Mobilnya nggak limbu, gitu ya? Belakangnya nggak terlalu ngebuang-buang. Cukup enak sih kalau untuk jalan tol. Terus tadi BBM-nya berapa ya? Ini kan mobil listrik, tapi tetap kita isi bensin kan tadi? Tetap kita isi bensin. Tadi dari setengah kurang sedikit, kita isi 100. Ini sih belum berkurang nih kayaknya. Gitu ya? Barnya masih di situ. MID-nya belum lihat tadi ya? MID belum. Waktu kita berangkat 122 ya? 22,2 nanti kita coba cek. Kita coba cek lagi. Perjalanan ke sini itu 70-an kilometer ya? 75 mungkin sih sampai sini 80 mungkin ya. Oh gitu ya. Terus ya kondisinya emang ada yang macet, ada yang sepi, ada yang lancar, ada yang rusak, ada yang nanjak lah gitu ya. Pokoknya perjalanan ke Gunung Bunder ini, ke Pondok Rasa Mala ini lengkap sih sebenarnya. Makanya kita kesini lagi sih sebenarnya. Jadi trek ini dekat dari Jakarta, terus juga kombinasinya lengkap, tempatnya juga enak sebenarnya kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang pingin liburan bersama keluarga, cocok nih. Gunung Bunder, daerah apa tadi namanya? Taman Nasional Gunung Salak. Halimun, Salak. Nah, kalau di Pelangi ya. Gitu. Kalau di lokasi ini namanya Pondok Rasa Mala. Terus apa lagi nih? Akomodasi tadi.
Akomodasi 4 orang. Kalau 5 orang kayaknya sumpek ya. Sumpek, walaupun untuk sama anak kecil sekalipun kayaknya sumpek. Iya, jadi paling maksimal 4 orang, terus ada barang di belakang, cukup. Kalau barang sih lumayan ya. Bagasinya sih gede. Nah, tapi secara dimensi ini mobil sebenarnya kecil ya, compact gitu ya. Kalau di mobil biasa itu seperti apa ya? Nissan Juke. Kalau kita lihat siluet dari sampingnya juga mirip-mirip dengan Nissan Juke. Gitu ya, kalau kata orang-orang sih X-Trail dikecilin. Nah, iya. Jadi dia kelihatan kayak SUV ya, emang SUV ya. Tapi kecil. Compact SUV karena dia ada roof rail di atas itu sih ya, yang bikin dia tuh kayaknya kalau dipasangin roof box sudah siap nih. Iya. Roof railnya cuman Roof box sama sporty ya. tuh. Nah, pasangnya roof. Cuman nggak tahu ya rooftop tent-nya jadi kelihatan kedodoran kan kalau dipasang. Karena kegedeannya. Kesannya besar banget. Harusnya SUV sih enggak lah. Itu sih, jadi ini mobil emang sebenarnya kalau buat traveling bisa-bisa aja, masih sanggup. Cuman ya tadi mungkin ada beberapa lah kalau jalan rusak. Lokasinya benar-benar harus milih berarti ya. Gitu ya. Kalau tega sih nggak apa-apa ya. Iya, kalau tega mau copot-copotan sih boleh aja sih. Terus ya tetap tadi harus ada SPBU. Ya. Nggak bisa yang benar-benar nggak ada SPBU. Karena dia nggak dilengkapi dengan charging system untuk keluar. Jadi dia buat di charger ke rumah atau ke SPKLU nggak bisa. Jadi dia benar-benar tergantung sama gensetnya dia. Nah, gensetnya di depan sini nih. Dia itu mesin 1200 cc ya. 1200 cc 3 silinder. 3 silinder. Itu mesin apa ya? HR12 mungkin, mesin Nissan Mars mungkin ya. Jadi sebenarnya mesin Nissan Mars dijadiin genset gitu. Itu bisa, mungkin ya. Bisa jadi genset di rumah mungkin ya Nissan Mars berarti ya. Bisa. Nah, ini fiturnya ada kamera 360 nih di sini nih. Oh, secara fitur lumayan oke ya. Jadi kalau kita mundur, lingkungan sekitarnya terlihat jelas di layar monitor. Kita nggak perlu takut kepentok kanan kiri lah, depan belakang. Kalau belakang kan pasti ada sensor. Sensor mundur. Ya, untuk bagian depannya bisa lihat dari situ, atau ada juga kamera untuk bagian depan. Oh iya. Jadi tapi kamera bagian depan itu hanya pelan. Kalau kita kencang sedikit, mungkin 5 kali ya, 5 km per jam. Tapi kalau kencang sedikit langsung mati dia. Oke. Nah, terus yang tadi juga agak ini, kalau kenyamanan gimana kenyamanan? Kenyamanan duduk sih oke. Untuk driver joknya kulit. Terus dia bisa diatur tinggi rendahnya. Setirnya tilt and telescopic steering. Jadi bisa naik turun, bisa maju mundur. Posisi nyopirnya bisa dapat lebih banyak varian. Dan lebih ergonomis ya. Iya. Disesuaikan keinginan. Cocok dong buat jalan jauh sih ya. Sebenarnya cocok, pasti cocok. Posisi duduknya juga enak, posisi nyopir. Penumpang juga lumayan sih. Legroomnya juga lumayan ya, yang belakang juga lumayan. Headroomnya aja emang yang agak ini ya, kelas begini sih, wajar sih ya, normal. Ya, terus sama ini ya, kekedapan suara yang agak kurang juga. Nah, bisa jadi peredamannya memang belum maksimal, atau pengaruh dari ban, kita belum tahu sih sebenarnya. Oh iya sih, emang tadi suara kabinnya kurang masih kedap. Terlalu ini, masih kurang kedap. Lagi suara ban, kalau ban waktu di ton kedengeran, berisik banget sih. Oh, sama ini sih kalau apa ya, kesannya mobil listrik itu masih kurang ya, karena kita kalau di dalam itu masih ada suara mesin, masih ada ini. Masih ada jeda antara kita masih tahu, oh ini mesin yang nyala nih, ini yang listrik yang nyala gitu. Kalau nggak senyap sama sekali ya, nggak senyap sama sekali. Gitu. Kalau benar-benar mobil listrik mungkin senyap, nggak ada suara mesin sih pasti. Iya. Itu dia video kita otomotif traveling, habis nyobain Nissan Kicks e-Power. Buat naik gunung. Tunggu video otomotif traveling setiap hari Rabu. Liburan terus, kapan kerjanya?